Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, salam jumpa kembali di tentang edisi Senin 18 Juli 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan beberapa sentilan terkait kasus baku tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo. Mahfud sempat mengatakan bahwa penjelasan sebab dan akibat Polri terkait kasus itu tidak jelas. Dia menyebutkan insiden itu tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja, karena banyak kejanggalan dari proses penanganannya. Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya, kata Mahfud dalam akun Instagramnya yang telah diizinkan dikutip Rabu 13 Juli 2022. Mahfud meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, itu berharap tim khusus bentukan Polri ataupun tim independen dari Komnas HAM mampu mengumpulkan bukti yang akurat. Pertanyaannya, apa saja beberapa kejanggalan dalam kasus polisi tembak polisi tersebut, dan juga bagaimana transparansi pihak Polri untuk menyelesaikan kasus ini, dan bagaimana akuntabilitas dan citra Polri di mata publik. Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Saiful. Ya, sehat. Alhamdulillah, bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Saiful. Kasus polisi tembak polisi di rumah singgah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 pekan lalu sampai saat ini terus diselidiki, Bu. Dan juga Polri sampai membentuk tim gabungan untuk mendalami perkara tersebut. Menurut Bung Saiful, apa saja kejanggalan dalam kasus polisi tembak polisi ini, Bung Saiful? Ya, baik para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, kalau kita mencermati kembali kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah kediaman Kadif Propam Verdi Sambo. Saya kira memang ada publik ini menilai ada beberapa kejanggalan yang terjadi pada kasus tersebut. Awalnya Mabes Polri menyampaikan bahwa itu murni terjadi tembak-menembak antara para pengawal, sopir dengan pengawal yang notabene keduanya adalah anggota kepolisian. Tetapi di belakangan hari kemudian pihak keluarga korban yang tewas dalam tembak-menembak itu melihat ada kejanggalan. Misalnya jenazah mendiang Joshua terdapat luka lebam di wajahnya, kemudian oleh pihak keluarga juga melihat di jari-jari korban ini yang tewas itu Joshua ada sayapan dan juga ada memar. Nah, ini tentu menimbulkan kecurigaan publik, terutama dari pihak keluarga tentunya, karena kalau dikatakan murni peristiwa tembak-menembak ini kan kok sampai bisa ada yang lebam, muka lebam, kemudian sampai diindikasikan ada jari terputus dan luka, ini kan menimbulkan kecurigaan publik. Ada apa sebetulnya di balik peristiwa polisi tembak polisi? Baik. Bung Saiful, terkait dengan hal tersebut, sebagian publik juga menilai harus ada jaminan pengusutan kasus yang dilakukan transparan, meski ada dugaan pejabat polisi yang salah. Lalu bagaimana transparansi pihak Polri untuk menyelesaikan kasus ini, Bung Saiful? Ya, saya kira kita kan semua memahami bahwa kepolisian itu merupakan garda terdepan bagi penegakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Jadi semua perkara
perkara pidana itu penguatan kasusnya, pembukaan kasusnya itu kan dimulai oleh pertama aparat pihak kepolisian, karena kepolisian inilah merupakan aparat penyelidik dan penyidik untuk setiap kasus-kasus pidana. Maka tentu saja dalam kasus tadi itu, kasus polisi tembak polisi, tentu harus ada transparansi. Uh, Transparansi dalam arti kata bahwa polisi ini tidak boleh menutupi kasus yang terjadi di internal tubuh kepolisian. Itu harus dibuka ke publik karena ini menyangkut keberadaan kepolisian sebagai ya salah satu pilar penting dari aparatur penegakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Jadi tentu publik ini ingin mencari tahu, publik ini sangat menginginkan kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi begitu saja, dan kasus ini harus transparan, terbuka, diketahui oleh publik ada apa sebenarnya di balik kasus polisi tembak polisi. Sekira demikian. Baik, Bung Saiful, terkait dengan transparansi, mengapa pengusutan itu harus transparan dan juga kredibel? Begitu penting selain tadi yang disampaikan oleh Bung Saiful. Ya, memang saya kira polisi harus kredibel di dalam mengungkap atau membuka kasus polisi tembak polisi. Karena pertama, selama ini banyak publik ini menilai ada ketidakpercayaan kepada lembaga kepolisian. Ketika menangani banyak kasus, banyak di antara beberapa kasus itu menguap begitu saja. Ini banyak publik yang mempertanyakan tentang kepercayaan terhadap lembaga kepolisian. Tidak hanya di tingkat pusat, begitu juga di tingkat daerah. Banyak kasus-kasus pidana itu yang ditangani oleh pihak kepolisian kan ada kepentingan-kepentingan tertentu, itu kasus ini menguap begitu saja dan terkesan ditutup-tutupi. Maka oleh karena itu terhadap kasus ini juga polisi tembak polisi, ya, publik ini juga menuntut adanya transparansi dari pihak kepolisian. Apalagi ya saya kira polisi ini kan menjunjung yang namanya kode etik profesi kepolisian. Ini jelas diatur di dalam peraturan Kepala Kepolisian atau peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Di situ disebutkan dalam kode etik profesi bahwa polisi ini betul-betul harus menegakkan sebagai institusi penegak hukum yang bersih, yang berwibawa, dan tidak berat sebelah dalam menangani berbagai kasus yang ada. Maka disinilah saya kira pihak menunggu-nunggu, pihak itu sangat menginginkan sekali agar kasus ini dibuka secara transparan dan diketahui oleh publik. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Baik, Bung Saiful, diketahui juga Komnas HAM dan juga Kompolnas turut disertakan dalam tim khusus tersebut. Dia memastikan proses penyelidikan, penyidikan, hingga temuan terkait kasus itu yang juga akan disampaikan transparan dan periodik sehingga menjawab keraguan publik ini, Bung. Dan apakah ini langkah maju menuju pengusutan yang kredibel dan transparan, Bung Saiful? Ya, saya kira mudah-mudahan ini merupakan langkah maju agar kasus ini bisa diselesaikan secara kredibel, agar kasus ini bisa diselesaikan secara adil, agar kasus ini bisa diselesaikan secara lebih terbuka atau lebih transparan. Karena terus terang saja selama ini ya maaf, ya terus terang saja selama ini kasus-kasus yang ada yang ditangani oleh pihak Komnas HAM atau yang kerjasama yang dilakukan dengan pihak kepolisian atau pihak-pihak yang lain, ya ada banyak kasus-kasus ini yang sampai saat ini itu masih menguap. Misalnya saya kasih contoh pada kasus tertembaknya 6 laskar FPI yang menjadi pengawal Habib Rizik Syihab. Nah ini kan sampai saat ini kasus ini belum terungkap secara jelas apa sebenarnya, siapa pelakunya, dan apa motif yang ada di belakangnya. Padahal itu kan sudah melibatkan pihak Komnas HAM. Ya makanya di sini ya saya mengatakan mudah-mudahan saja dengan terlibatnya Komnas HAM ya kasus ini lebih transparan, karena jangan sampai begini mengulang seperti cerita yang lama sama dengan kasus ketika tertembaknya 6 pengawal Laskar FPI itu, yang sampai hari ini kasusnya kan itu belum jelas, tidak jelas bagaimana sebenarnya yang terjadi. Nah, disinilah maka yang mudah-mudahan kita berharap Komnas HAM itu bisa bekerja secara adil dan transparan. Baik, Bung Saiful, bagaimana catatan Anda terkait dengan akuntabilitas dari Polri dan juga citra Polri di mata publik saat ini, Bung Saiful? Ya, saya kira begini, secara normatif, tadi saya sudah sampaikan bahwa secara normatif kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Kepolisian tahun 2002, bahwa kepolisian itu kan harus bekerja secara ideal.
kepolisian itu harus bekerja dengan kepercayaan bahwa lembaga ini betul-betul sebagai lembaga atau aparat yang menegakkan hukum pidana di negara kita secara lebih adil. Itu secara normatif. Tetapi kan tadi saya sudah sampaikan di awal, pada fakta yang terjadi di lapangan atau realitas yang terjadi di lapangan, kadang pihak kepolisian itu bekerjanya tidak transparan. Ada beberapa kasus itu karena melibatkan kepentingan pihak-pihak tertentu, atau ada kepentingan pihak-pihak yang dilindungi yang kemudian kasus ini oleh pihak kepolisian itu dibiarkan menguap begitu saja atau ada terkesan ditutup-tutupi. Ya makanya ya saya kira ini merupakan ujian bagi pihak kepolisian. Saya kira dalam kasus polisi tembak polisi ini merupakan ujian bagi pihak kepolisian untuk apakah kepolisian selama ini itu betul-betul akan bertindak independen? Apakah kepolisian ini akan betul-betul bertindak secara transparan? Makanya sangat diharapkan bagi Kapolri, ya, pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia ini, ya betul-betul untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang memang netral, yang menurut saya memang netral dan itu harus transparan karena tidak ada jalan lain dengan kasus inilah kepolisian harus menanamkan kepercayaan kepada publik karena bagaimanapun juga selama ini ya kita tidak bisa memungkiri ada fakta-fakta di mana pihak kepolisian itu kadang itu tidak transparan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya dengan kasus ini saya kira ini sangat dituntut. Inilah saatnya pihak kepolisian ini harus bertindak kredibel karena jangan sampai begini yang saya sampaikan. Berkali-kali saya sampaikan karena jangan sampai ada untuk kepentingan melindungi kelompok tertentu, melindungi kelompok elit tertentu, atau melindungi kelompok-kelompok yang memang dilindungi sehingga polisi itu kemudian kasus ini dibiarkan menguap begitu saja atau tidak diselesaikan secara terbuka dan itu diketahui secara adil oleh pihak publik. Demikian. Baik. Bung Saiful, terkait dengan hal ini, bagaimana catatan Anda terkait dengan penggunaan kekerasan berlebihan, excessive use of force, dan brutalitas polisi di mata sebagian publik saat ini, Bung Saiful? Ya, saya kira memang kita tidak bisa pungkiri realitas atau fakta yang ada di lapangan. Kadang pihak kepolisian itu melakukan tindakan-tindakan penyelidikan atau tindakan-tindakan penyidikan itu dengan menggunakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. Padahal secara normatif itu kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal proses penyelidikan dan dalam hal proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama oleh pihak kepolisian, itu tidak boleh menjustifikasi atau membenarkan tindakan-tindakan kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Karena ini dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tindakan-tindakan kekerasan yang demikian itu adalah tindakan-tindakan yang tentu saja melanggar hak asasi manusia. Maka dengan demikian, ya, saya kira dalam hal ini pihak kepolisian itu tidak boleh lagi menggunakan tindakan-tindakan kekerasan dalam hal proses penegakan hukum pidana atau dalam hal saya kira untuk mencari kebenaran dalam hal mengungkap kasus-kasus yang ada. Saya kira bukan lagi saatnya pihak kepolisian itu melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal yang selama ini itu dilakukan ya, oleh oknum-oknum kepolisian yang ada. Seperti yang sebagaimana kita belajar pada kasus tertembaknya 6 Laskar FPI yang beberapa waktu lalu yang terjadi. Ini kan sudah membuktikan bahwa pihak kepolisian sepertinya itu menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan. Apalagi sekarang ini, kasus yang baru-baru terjadi beberapa pekan lalu, polisi tembak polisi. Ini yang publik ini ingin hendak mengingatkan kepada pihak kepolisian. Jangan ada lagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena ini, ya pertama, melanggar hak asasi manusia. Yang kedua ini melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Dan yang ketiga ini tentu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama dalam konteks melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan perkara. Baik. Bung Saiful, bagaimana kritik Anda terkait budaya impunitas yang telah mengakar dan juga kepolisian dinilai sangat jarang menangani pelanggaran-pelanggaran yang tersebut dengan investigasi yang independen, menyeluruh, dan efektif?
Ya, ya kritik saya memang selama ini di Tenggarai pihak kepolisian ini kadang melakukan tindakan-tindakan penyelidikan atau penyidikan perkara itu satu itu tidak independen. Ya, saya katakan tidak independen karena mungkin ya tanda kutip mungkin ada yang kepentingan-kepentingan tertentu yang dilindungi sehingga tidak independen dalam arti kata itu tidak transparan. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, eh, seharusnya mental kepolisian itu, ya aparat kepolisian, terutama mereka yang sedang melakukan proses penegakan hukum pidana, penyelidikan atau penyidikan, ya mentalnya itu ya harus adalah mental-mental saya kira yang kalau menurut undang-undang kepolisian itu adalah mental mengayomi, bukan mental-mental yang melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi dalam arti kata melakukan tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Karena ini kan tentu saja melanggar filosofi dari undang-undang tentang kepolisian. Di dalam undang-undang kepolisian kan jelas, kepolisian itu adalah aparat penegak hukum yang bertujuan, yang berfungsi untuk melakukan pengayoman terhadap warga masyarakat. Maka selama ini kalau kita lihat pada fakta, yaitu tadi kekerasan yang dilakukan oleh oknum, ya, saya katakan oknum ya, oknum kepolisian, itu tentu sebuah pelanggaran terhadap asas-asas bahwa pihak kepolisian itu dalam menjalankan tindakan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara itu, ya tidak boleh menjustifikasi kekerasan. Demikian sih. Baik, Bung Saiful terakhir, bagaimana cara memperbaiki sistem, kecenderungan, dan tradisi buruk pada instansi Polri sendiri ini? Ya, ya saya kira memang betul ini harus ada perbaikan secara sistemik. Jadi memang harus ada perbaikan secara sistemik karena kerja-kerja kepolisian itu adalah kerja-kerja bahagian dari penegakan hukum. Kalau kita berbicara tentang penegakan hukum itu adalah sesuatu pekerjaan yang sifatnya sistemik, ya, berkaitan dengan sebuah sistem hukum yang ada. Makanya ini bisa dikatakan bahwa perbaikan kinerja kepolisian secara sistemik itu ya pertama adalah pengawasan terhadap kinerja kepolisian itu dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat, tidak hanya Kompolnas menurut saya, Komisi Kepolisian Nasional. Pengawasan itu harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jangan seolah-olah pihak kepolisian itu bertindak eksklusif, tidak mau diawasi, tidak mau dikritik. Ini berbahaya sekali. Karena kalau ini tetap dibiarkan, pihak kepolisian itu arogansi di tubuh pihak kepolisian itu akan tetap berlangsung sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Jadi pengawasan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat itu harus tetap dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah saya kira dalam penegakan hukum ini oleh aparat penegak hukum manapun juga, ya termasuk tidak hanya pihak kepolisian, siapapun aparat penegak hukum, kita harus paham bahwa negara kita ini adalah negara yang bertumpu pada asas sistem hukum yang religiusitas, mengedepankan prinsip-prinsip ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau kita lihat misalnya putusan hakim itu selalu diawali dengan kata-kata dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas nama ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kan kepala, kalau kita membaca kepala putusan dari putusan pengadilan yang ada di Indonesia. Ini artinya bahwa kerja-kerja atau kinerja dari aparat penegak hukum termasuk pihak kepolisian itu harus mengedepankan nilai-nilai spiritualistik. Tidak boleh mengedepankan nilai-nilai spiritualistik. Maka ini penting harus diingat dan harus digarisbawahi. Maka untuk itulah saya kira ini penting sekali kalau kita lihat dalam perspektif ajaran Islam. Islam itu sangat mengedepankan dalam pemeriksaan perkara itu setiap orang yang diajukan sebelum dinyatakan dia bersalah, seseorang itu kalau belum ada bukti harus dinyatakan sebagai orang yang belum bersalah. Nah, sebelum ada bukti hukum yang begitu kuat. Nah, ini kan di dalam ajaran Islam itu sangat menekankan hal yang demikian. Juga ajaran Islam itu saya kira sangat menekankan bahwa perlakuan terhadap mereka yang disangka melakukan tindak pidana itu harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh disiksa, tidak boleh dianiaya dan seterusnya. Saya kira kerja-kerja kepolisian itu ya catatan kritis saya adalah harus mengedepankan nilai-nilai itu. Jadi artinya pihak kepolisian ini selain melibatkan pengawasan tadi yang saya sudah sebutkan di awal, yang kedua pihak kepolisian juga ini di dalam bekerja itu harus memperhatikan
filosofi, nilai-nilai dan yang mendasari tugas mereka sebagai aparat penegak hukum. Apa itu adalah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai spiritual. Karena kita tahu bahwa di tubuh kepolisian itu sebahagian besar aparat kepolisian kita itu kan kebanyakan Muslim. Itu saya yakin. Jadi artinya pekerjaan mereka itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai spiritualistik. Sekira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Saiful atas kesempatannya. Pemirsa Kabar Petang, akhirnya sudah kita selesaikan di prosesi kali ini. Dan juga semoga Anda mendapatkan banyak manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten dari Kabar Petang kali ini. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.